Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita atas hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang adalah hadis yang ke-8 tentang hurmatul muslim atau kehormatan muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah Ibnu Umar bin Khattab. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni tima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa hisbuhu 'ala Allah Ta'ala. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar kita sudah membahas tentang biografi sedikit tentang siapa Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Kemudian kemarin kita prestasinya dalam ilmu hadis kita sudah menyampaikan. Satu hal yang perlu kita dalami dari Ibnu Umar dan yang menarik dari Ibnu Umar ini adalah dia seorang sahabat yang masih muda gitu ya, dan memiliki ghirah keislaman yang luar biasa. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai penjiplak Nabi atau orang yang fotokopi, orang yang kemudian mencontoh sepenuhnya perbuatan Nabi. Ketika kecil Ibnu Umar ini sering tidur di masjid ya, di Masjid Nabawi. Kemudian suatu malam dia bermimpi atau tidur bermimpi, kemudian dia bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat ke neraka, di lembah neraka, kemudian melihat seperti sumur gitu ya, kemudian melihat beberapa orang yang berada di dalamnya, kemudian dia terbangun. Tadinya sebenarnya dia ingin menceritakan mimpinya ini kepada Rasulullah, tapi dia tidak berani. Namun kemudian Abdullah bin Umar menceritakan mimpinya ini kepada kakaknya Hafsah yang juga merupakan istri Rasulullah, Hafsah binti Umar. Kemudian Hafsah ini menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan nikmatur rajul Abdullah bin Umar, atau sebaik-baik rajul adalah Abdullah bin Umar ketika dia menjalankan sholat malam. Ternyata Abdullah bin Umar di masa mudanya ini kadang-kadang tidak melaksanakan sholat malam. Namun kemudian semenjak mendengar perkataan Rasulullah itu, dia tidak pernah meninggalkan malamnya dari qiyamul lail. Dia selalu qiyamul lail, dan sampai akhir hayatnya dia selalu mencontoh hampir mencontoh setiap aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada beberapa riwayat yang menarik ini, di antaranya pernah suatu saat Abdullah bin Umar ini memimpin ada sekitar 200 ekor memimpin 70 kabilah haji gitu ya, membawa sekitar 200 ekor unta, 70 orang akan berhaji. Kemudian di suatu tempat Abdullah bin Umar ini meminta untuk berhenti, semua diminta untuk berhenti. Kemudian perhatikan aku. Ternyata Abdullah bin Umar turun, kemudian ke sebuah pohon, dan dia buang air kecil di sana. Kemudian kembali lagi Kemudian seorang dari kabilahnya ini bertanya, apakah engkau menghentikan satu kabilah ini, 70 orang hanya untuk melihat engkau buang air kecil ya Ibnu Umar ya, aku menghentikan kabilah ini hanya untuk melihat atau berhenti untuk melaksanakan apa yang aku lakukan ini. Ternyata dia menyampaikan dulu Rasulullah juga seperti ini. Rasulullah turun kemudian menuju ke suatu pohon, di balik pohon di
di pohon itu ya, di pohon yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu Rasulullah melakukan hal yang sama, sehingga Abdullah bin Umar mencontohnya dan menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Ini adalah satu hal yang sepele yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Umar. Bahkan suatu ketika ada satu riwayat yang menceritakan bahwa Ibnu Umar ini sengaja membelokkan untanya itu melewati jalan yang lebih jauh gitu ya. Kemudian ditanya, kenapa engkau melewati jalan yang lebih jauh, bukannya ini lebih dekat gitu. Ternyata dulu ketika dia bersama Rasulullah melewati jalan itu, padahal dulu memang ada penghalang gitu ya, ada penghalang yang kemudian Rasulullah memutari atau memutarkan untanya melewati jalan yang agak memutar gitu ya. Tapi ketika Abdullah bin Umar itu Rasulullah sudah wafat, Abdullah bin Umar saat itu sudah tidak ada penghalang, tapi tetap Abdullah bin Umar melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan juga pernah di satu riwayat Abdullah bin Umar menyesal gitu ya, karena dia tidak tahu ketika Fathul Makkah Abdullah bin Umar ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang saat itu yang ikut jadi Rasulullah ketika setelah menghancurkan berhala kemudian masuk ke Ka'bah, dan yang ikut diantaranya adalah Bilal bin Rabah ini. Kemudian ketika sampai di Mekah gitu ya, Abdullah bin Umar mencari Bilal, di mana Bilal itu ya. Kemudian bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah setelah ketika Fathul Mekah, setelah menghancurkan berhala-berhala kemudian masuki Ka'bah ini. Kemudian Bilal menyatakan Rasulullah sholat di antara dua tiang Ka'bah gitu ya. Kemudian Abdullah bin Umar menangis ya, dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Abdullah bin Umar ini kemudian memang dikatakan sebagai penjiplak Nabi, karena memang benar-benar menjiplak Nabi, bukan hanya hal-hal yang wajib, bukan hal-hal yang sunnah gitu ya. Bahkan tadi kita melihat bahwa hal-hal yang mungkin kita anggap sepele gitu ya, tapi kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh Abdullah bin Umar. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dia laksanakan gitu ya. Dia laksanakan, dia lakukan. Jadi Abdullah bin Umar ini mencontoh semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, apalagi yang kemudian dia riwayatkan kepada murid-muridnya. Inilah Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang kemudian luar biasa dalam iktibak, dalam mencontoh Nabi. Dan kita ketahui dulu kemarin kita sudah menyampaikan bahwa Abdullah bin Umar ini adalah perawi nomor 2 yang meriwayatkan hadis secara langsung dari Rasulullah setelah Abu Hurairah. Abdullah bin Umar ini juga pemberani ya, pemberani dalam bahkan ketika perang Badar itu, ketika Abdullah bin Umar masih usia sekitar 13 tahunan itu, dia meminta untuk ikut perang Badar gitu ya. Tapi kemudian tidak diizinkan Rasulullah karena usianya masih terlalu muda. Dan ketika dia pertama kali ikut berjihad adalah ketika perang Hondak, dan di perang-perang berikutnya dia adalah sosok yang sangat pemberani gitu ya. Dan suatu riwayat juga ada suatu ketika kabilahnya Ibnu Umar ini dihadang oleh seekor singa gitu ya. Kemudian Abdullah bin Umar ini dia turun paling awal, kemudian mengelus telinga singa seakan-akan berbicara kepada singa itu. Kemudian singanya ini pergi gitu ya, seakan memahami apa yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Umar ini. Sangat pemberani gitu ya, sangat pemberani. Bukan, jadi keberaniannya ini adalah dalam satu riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah contoh atau keimanan yang mendalam yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dilaksanakan oleh Ibnu Umar dengan sepenuhnya. Sekali lagi, pantaslah ketika Ibnu Umar ini benar-benar
dikatakan sebagai penjiplak Nabi dan semangat mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Nabi ini perlu kita hidupkan itu ya sebisa mungkin untuk kemudian kita mencoba mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau bisa sedetail-detailnya, kalau lebih hebat lagi seperti Ibnu Umar ini ya, dari urusan yang kecil ya, urusan buang air kecil, buang air besar, atau mungkin sampai kemudian urusan jihad dan sebagainya. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, tapi juga kezuhudannya. Jadi Abdullah bin Umar ini walaupun dia adalah pedagang yang kaya raya, dia itu adalah orang yang zuhud, yang zuhud terhadap dunia. Bahkan suatu saat Abdullah bin Umar ini pernah mendapatkan hadiah 4.000 dirham dari Baitul Mal, dan saat itu pula dia membagikan habis menginfakkan hadiah itu, dan keesokan harinya Abdullah bin Umar ini berhutang untuk makan gitu ya. Luar biasa dia kehidupan sahabat yang satu ini, Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu kenapa radhiyallahu anhu kita kemarin sudah membahasnya. Jadi sahabat, dan seorang sahabat yang bapaknya juga sahabat dan sudah masuk Islam, maka lazimnya atau doa yang biasa dipakai adalah radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat dia saja yang bapaknya belum masuk Islam kemudian dia sudah masuk Islam, maka radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Ana Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, qala umirtu an uqatilan nas. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, bukan qatala tapi an uqatila, memerangi manusia, bukan membunuh tapi memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga dia yashhadu, bersyahadat, alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus salat, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu, dan jika dia melaksanakan itu, dia membaca syahadat, kemudian wa yuqimus salat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, fa'ida fa'alu, ketika dia melakukan tiga hal itu, asomu minni, maka dia telah menjaga atau dia telah terpelihara, asomu, terpelihara dariku, minni dima'ahum, darahnya, wa amwalhum, dan hartanya, ila bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya adalah hak Allah Ta'ala. Hadis ini adalah riwayat Bukhari fi kitabil iman, di kitab iman, bab faida tabu wa aqamus salat, bab ketika mereka bertobat dan mendirikan salat, nomor 25, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabul iman, bab al-umirtu biqatali, atau perintah memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hadis nomor 22. Adapun sabda Rasulullah SAW, ila bihaqil Islam, ini adalah lafal menurut Bukhari, dan itu tidak diikuti oleh Imam Muslim. Jadi lafal bihaqil Islam adalah lafal Bukhari. Ahamiyatul hadis, atau kandungan kedudukan hadis ini, hadalah hadis azimul jiddan, hadis ini sangat agung karena mencakup berbagai masalah penting kaidah agama Islam. Yang pertama yaitu asyhadatu ma'at tasdik, syahadat dengan diiringi pembenaran atau kepercayaan yang teguh, la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamatis shalah, dan mendirikan salat ala wajhil
ma'amau rabbihi, dengan mendirikan sholat sebagaimana diperintahkan dan membayar zakat ila mustahikihim, pada orang-orang mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Sarhul lafdzul hadis atau lafal hadis, sarah pembahasan hadis. Di sini ada imro'atu, umirtu. Umirtu ini adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku. Kemudian ada annas, maksudnya annas di sini bukan hanya manusia, tapi lebih spesifik adalah yang menyembah berhala. Kemudian yuqimus salat ini artinya adalah melaksanakan sholat seperti apa yang diperintahkan dan terus-menerus melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian ada yu'tus zakat atau memberikan ila mustahikihim atau kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Asomu gitu ya. Di sini asomu dijelaskan terpelihara atau hifdzu dan terhalangi, wa minhu, dan seperti perkataan aku memelihara atas nama Allah, aku menghalangi dengan kelembutannya dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata yang berikutnya, ila bil haqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ini adalah pengecualian mutlak gitu ya. Maknanya adalah ketika mereka terpelihara darah dan hartanya, kemudian mereka wajib melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, kosakata yang terakhir, wa hisabuhu 'alallah, hisab dalam batin serta kejujuran hati mereka kepada Allah Ta'ala ini benar-benar mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati orang-orang yang telah mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan membayar zakat ini. Fiqhul hadis wa ma yarsudu ilaih, dan isi dan hikmah hadis yang ada di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa banyak periwayatan, di mana riwayat-riwayat tersebut ini saling menerangkan dan saling menjelaskan. Dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan di sini, disampaikan di kitab Al-Wafi, ada riwayat yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas, ya'nil musyrikin. Itu sudah dijelaskan, yakni musyrikin, orang musyrikin, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, sehingga dia bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa idza yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana. Di sini dijelaskan dan sholat seperti sholatnya kita, wastaqbalu qiblatana, dan berkiblat menghadap kiblat seperti kiblat kita, wa qulu dabyihatana faqad khurimat alaina dima'ahum wa amwalahum ila bihaqiha. Kemudian dia memakan hewan sembelihan kita, dan maka diharamkan atas kita darah dan harta mereka kecuali dengan bihaqika, dengan haknya. Maksudnya yang diwajib dituntut dalam masalah-masalah kisos dan sebagainya. Kemudian hadis yang lain yang disampaikan di Al-Wafi adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah,
innama umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadur rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu dima'ahum wa amwalahum ila bihaqiha wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Artinya hampir mirip gitu ya, hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya. Sungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga manusia ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, la syarikalah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu, wa yuqimus salat, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan dzalika, yang demikian itu, asamu, maka terpelihara, au asamu dima'ahum wa amwalhum, atau terpelihara darah dan harta mereka, ila bihaqiha, kecuali dengan haknya, ila bihaqiha, wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla, dan hisabnya atau perhitungannya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah mukhtasaran, dengan secara ringkas. Kemudian yang kedua, jadi ada hadis tadi yang pertama, ada beberapa hadis yang hampir sama maknanya yang diriwayatkan tadi oleh dari Anas bin Malik yang ada di Sahih Bukhari, kemudian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'az bin Jabal, kemudian tadi ada juga dengan yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, tentang syahadat, keutamaan syahadat ini merupakan suatu ketetapan Rasulullah ini. Selalu menerima siapa saja yang datang kepada Rasulullah untuk kemudian memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Maka dengan 2 kalimat syahadat ini seorang menjadi seorang muslim, dan dengan menjadi seorang muslim ini maka otomatis dia terpelihara darahnya. Hal ini dikuatkan dalam hadis yang diucapan yang sahih dari Rasulullah tentang di dalamnya tidak disebutkan tentang penegakan sholat dan penunaian zakat. Ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asamu minni malahu wa nafsuhu ila bihaqiha wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Wa fi riwayatil Muslim hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ja'at bihi. Jadi ini di riwayat ini tidak ada tentang sholat dan zakat, tapi kemudian hanya orang yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengucapkan itu, maka barang siapa yang mengucapkan itu, maka tadi haram harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, dan kelak perhitungannya ini hanya kepada Allah azza wa jalla. Kemudian dalam riwayat Muslim tadi disebutkan, diriwayatkan Muslim sampai mereka gitu ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ja'at bihi, sampai kemudian dia bersyahadat la ilaha illallah, beriman kepada Rasulullah dan apa yang
ja'at bi, yang datang bersamaku atau yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian di riwayat Muslim juga dari Abi Malik, dari Abu Malik al-Asy'ai, dari bapaknya, beliau berkata, an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa karafa bima yu'abdu min dawanillahi haramallahu damahu wa maluhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. Dan diriwayatkan dari Imam Muslim, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan ingkar kepada sembahan selain Allah, maka Allah mengharamkan darah dan hartanya, sedangkan hisabnya kelak akan diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Nabi SAW mengecam keras itu ya. Di sini wa inkarun Nabi SAW ala Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang dia membunuh gitu ya. Dia membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Rasulullah mengecam keras Usamah bin Zaid ketika Usamah bin Zaid membunuh orang yang telah berperang. Kemudian orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Dan ini tidak terdapat pertentangan dalam hadis, beberapa hadis tadi di atas. Bahkan semuanya ini adalah merupakan kebenaran gitu ya, bahwa dengan mengucapkan kalimat syahadat seorang telah menjadi muslim, dan ketika seorang menjadi muslim maka dirinya menjadi terpelihara. Jika dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat sesudah keislamannya, maka dia memiliki hak sebagaimana kaum muslimin. Dan jika dia tidak melaksanakan rukun-rukun Islam itu, lalu kemudian mereka bertaubat, maka mereka dilarang diperangi, sebagaimana yang disampaikan Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat kelima, fa in tabu wa aqamus salat wa atawuz zakat fa khalu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika orang mereka itu ya, orang ini bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk wa khalu sabilahum, untuk berjalan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di dalam surat ayat ke-11 masih di surat At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salat wa atawu zakat fa ikhwanukum fid dini fa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah ikhwani fid din, atau saudara-saudaramu dalam agama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang mengetahui. Ini dua surat At-Taubah yang menjelaskan bahwa ketika seorang muslim bertaubat, maka orang-orang ini dilarang diperangi. Juga terdapat dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW apabila beliau memerangi fa tabu fa aqamus salat, bawahnya ketika seorang Rasulullah SAW idza aza qaumulam yughari alaihim hatta yusbahu, maka Rasulullah ketika memerangi berperang, maka beliau akan menunggu sampai subuh tiba. Fa inna sami'u adan wa ila a'ra alaihim, maka jika Rasulullah mendengar adzan, maka tidak jadi diserang, karena kemungkinan mereka telah memeluk Islam, telah memeluk atau masuk
dakhala fil Islam, atau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, kandungan hadis yang ketiga, ada perdebatan ini antara Abu Bakar dan Umar. Terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan antara Abu Bakar dan Umar tentang memerangi orang yang membayar zakat, enggan atau tidak mau membayar zakat. Hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis bahwa orang yang mengucapkan syahadat telah diterima sebagai seorang muslim, dan diperanginya orang-orang Islam ini yang membentuk sebuah jamaah untuk tidak membayar zakat dan mengerjakan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, banyak orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar, gitu ya, bagaimana engkau memerangi manusia, sedang Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka terpelihara asomu dariku harta dan jiwanya, kecuali karena alasan tertentu, ya. Sedangkan tadi perhitungannya diserahkan kepada Allah. Abu Bakar kemudian menjawab, wallahi, aku akan memerangi siapa saja yang membedakan antara sholat dan zakat, gitu ya. Karena sungguh zakat adalah hak yang terdapat pada harta. Demi Allah, itu ya, seandainya mereka menolak membayar, tidak memberi lagi zakat unta dan kambing yang mereka tunaikan kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi mereka. Kemudian Umar berkata, demi Allah, tidaklah pendapatnya itu kecuali aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi kaum yang murtad. Aku tahu bahwa dia benar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengemukakan dalil untuk memerangi orang yang murtad tadi dan yang menolak membayar zakat, sebagaimana sabda Nabi SAW, kecuali dengan haknya. Karena sementara Umar radhiyallahu anhu menyangka bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat saja telah cukup memelihara darahnya di dunia, di mana dia berdalil dengan keumuman dari kalimat awal hadis tersebut, gitu ya. Kemudian Umar menyetujui pendapat Abu Bakar. Jadi Umar menyangka bahwa la ilaha illallah saja itu cukup memelihara darahnya. Tapi kemudian Abu Bakar bersabda dengan akhir hadis tadi, gitu ya, dengan haknya, maka dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia diperangi oleh Abu Bakar. Kisah ini menunjukkan keagungan ilmu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, serta betapa jelinya dalam mengambil hukum dan kias, di mana dalam hal itu Abu Bakar melakukan sesuai dengan nas tanpa kemudian diketahui sebelumnya. Dan di dalam kisah tersebut ya, terdapat isyarat bahwa memerangi orang yang meninggalkan sholat merupakan perkara yang telah disepakati atau ijma' sahabat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ummu Salamah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sungguhnya akan diangkat di antara kalian penguasa yang kalian mengenalnya atau mengingkarinya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah berlepas diri darinya. Dan barang siapa yang tidak menyukainya, maka dia selamat. Tetapi celakalah orang yang rela mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa tidak memerangi mereka? Kemudian beliau menjawab, tidak selagi mereka masih sholat. Ini adalah satu dalil, ketika masih sholat dan zakat, maka tidak boleh kemudian diperangi. Lama sholat. Kemudian yang keempat, hukum meninggalkan al-hukum min tarkil sairil arkanul Islam, atau hukum meninggalkan rukun-rukun Islam. Hukumnya bagi orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam
apabila hal itu terjadi pada suatu kelompok yang membangkang, maka kelompok ini boleh diperangi, sebagaimana diperanginya orang-orang yang meninggalkan atau menolak mendirikan sholat dan membayar zakat. Diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Hanzalah bin Ali bin Afa bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid dan memerintahkannya untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan 5 perkara. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 5 perkara, hendaklah mereka diperangi sebagaimana orang yang meninggalkan 5 perkara, 5 kewajiban rukun Islam ini, yaitu bersaksi bahwa tidak ada selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta puasa Ramadan dan haji. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa Umar bin Khattab juga mengatakan seandainya orang yang meninggalkan haji, niscaya akan diperangi juga sebagaimana kami memerangi orang yang meninggalkan sholat dan zakat. Maksudnya adalah orang yang kemudian sudah mampu dan tidak mau membayar haji, tidak mau melaksanakan haji, tidak mau beribadah haji, atau bahkan kemudian mengingkari kewajiban tidak melaksanakan haji ini. Kemudian jika seorang meninggalkan salah satu rukun Islam dan menolak untuk melaksanakannya, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i mendapat untuk memerangi orang yang menolak melaksanakan sholat dengan hukuman, dengan had hukuman. Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq dan Ibnu Mubarak berpendapat untuk memeranginya sebagai orang kafir. Adapun orang yang menolak menunaikan zakat, puasa atau haji, menurut pendapat Imam Syafi'i, dia tidak dibunuh karena yang demikian itu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan 2 pendapat, dan pendapat yang masyhur adalah membunuh orang yang menolak menunaikan zakat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i tidak dibunuh karena demikian itu. Maksudnya tidak menunaikan zakat, puasa dan haji itu tuh. Kemudian tapi diperangi, kemudian didakwai Kemudian tapi Imam Ahmad meriwayatkan ada 2 pendapat, dan yang pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah membunuh orang yang kemudian menolak atau tidak mau membayar zakat. Kemudian hikmah hadis yang kelima adalah al-imanu matlub, atau iman yang wajib, yang diwajibkan. Hadis tadi menerangkan secara jelas, menunjukkan mazhab dari para muhakkik dari salaf dan khalaf, bahwa iman yang wajib adalah keyakinan yang kokoh dalam hati, kemudian meyakini seluruh rukun-rukun Islam tanpa adanya keraguan sedikit pun. Adapun seorang yang misalnya mengetahui dalil seperti ahli kalam supaya sampai pada keimanan kepada Allah dengan dalil-dalil tersebut, ini bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan syarat sahnya keimanan. Yang penting adalah kemudian keyakinan yang kokoh dalam hatinya, meyakini seluruh rukun Islam tanpa adanya keraguan sedikit pun. Rasulullah SAW dalam hadisnya juga dari hadis lainnya mencukupkan bahwa iman adalah membenarkan apa yang beliau bawa, apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah, dan tidak disyaratkan, tidak diharuskan mengetahui dalilnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, makna sabda Rasulullah illa bihaqiha, kecuali dengan haknya, dan di dalam riwayat yang lain illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Abu Bakar
memahami bahwa apa yang dimaksud dengan haknya ini adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebagaimana para ulama memahami bahwa hak ini adalah mengerjakan puasa dan haji, termasuk diantaranya adalah jika seorang melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dia harus dibunuh. Dalam sebuah tafsir hadis diriwayatkan bahwa oleh Imam Tabrani dan Ibnu Jarir At-Tabari dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwa sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengatakan, maka haram bagiku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya Islam, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanyakan, apa haknya itu? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, zina muhsan. Orang yang zina muhsan itu maksudnya adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kemudian orang yang kafir sudah iman, dan orang yang membunuh jiwa sehingga dia pun halal untuk dibunuh, gitu ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam tafsir At-Tabrani dan Ibnu Jarir. Tafsir At-Tabari itu disampaikan bahwa hak-haknya, maksudnya hak Islam itu adalah zina muhsan atau orang yang sudah menikah kemudian berzina, orang yang kafir setelah beriman, dan orang yang membunuh jiwa orang lain. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sepertinya akhir hadis ini adalah perkataan Anas. Ada yang mengatakan sungguhnya yang benar adalah berpijak pada keseluruhan hadis. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan dari hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud tadi, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada uluhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan 3 perkara, yaitu seorang yang sudah menikah berzina, jiwa dengan jiwa, kemudian yang ketiga adalah meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. Kalau yang dilewatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah orang atau zina muhsan tadi, kemudian orang yang bunuh jiwanya atau jiwa dengan jiwa, kemudian yang ketiga adalah kafir atau meninggalkan agamanya, kemudian yang keempat adalah keluar dari jamaah. Atau ini tadi dalam perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah syabiyani wa nafsul bin nafsi wa tarkul dinihi wal mufaraqul jamaah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ini Allah yang maha, wa huwa subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, mengetahui segala rahasia, dan Allah sendiri yang akan memberikan perhitungannya. Jika seorang mukmin ini jujur, gitu ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dia berdusta tidak serius dengan keislamannya, maka sungguhnya dia adalah orang munafik dan kelak akan tinggal di kerak lembah neraka. Jadi orang munafik itu hukumannya adalah di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah, gitu ya. Adapun di dunia, tugas Rasulullah SAW hanyalah mengingatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-21 sampai ayat ke-26 yang berbunyi, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka fadzakir, maka berilah peringatan, karena sungguhnya tugasnya Rasulullah ini adalah memberi peringatan.
kata Allah, Rasulullah ini bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tapi orang-orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah menghisab orang-orang ini mereka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda kepada Khalid bin Walid, inilam umiru an qulubin nas wala ashqal bitaunihim. Sungguhnya aku tidak diperintahkan untuk membelah itu, qulubun nas an qulubin nas, tidak membelah, tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia, kemudian tidak pula mengoyak, wala ashqal butunihi, tidak mengoyak perut mereka. Jadi haknya kita tidak dituntut untuk melihat apa yang ada di dalam hati seorang, tapi kemudian biarkan hisabnya ketika seorang dohirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka hatinya ini adalah urusan Allah. Urusan hatinya ini adalah urusan Allah. Kita hanya menghukumi dari hal-hal yang zahir saja. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wa yurshidul hadis ila wujubil qital abdul al-awasil hatta yaslimu. Hadis ini memberikan suatu petunjuk kepada kita tentang qital atau memerangi para penyembah berhala, orang-orang yang menyembah berhala, hatta, sampai kemudian yuslimu, mereka menjadi seorang muslim atau masuk agama Islam. Kemudian darah dan harta kaum muslimin ini adalah terpelihara. Tidak boleh seorang kemudian mengganggu harta dan darah seorang muslim ini, karena harta darah muslim ini adalah terpelihara, tidak boleh seorang mengganggunya. Dan Rasulullah melarang seorang muslim mengganggu harta orang lain dan kemudian mengambil harta orang lain atau darah orang lain, maka tidak boleh. Dan sekali lagi tadi disampaikan bahwa orang ketika seorang muslim menjadi seorang muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, kemudian selama dia tidak melaksanakan tadi hak-haknya itu, hak-hak seperti tadi itu ya, untuk diperangi, maka dia aman, tidak boleh diganggu, kecuali tadi dengan 4 hal: seorang yang zina muhsan atau orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, kemudian orang yang membunuh orang lain kecuali keluarganya ini memaafkan, kemudian orang yang kafir atau meninggalkan agama, dan yang keempat keluar dari jamaah kaum muslimin. Itu mungkin dari syarah hadis arba'in dari Al-Wafi, ada 9 poin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.